Oke, jadi alamatnya adalah ini ya, iacademy.oracle.com. Saya sudah sisipkan juga di baris pertama. Ini alamatnya tinggal diklik iacademy.oracle.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini hati-hati, tolong jangan sampai lupa terus password dan lain-lainnya. Kalian membutuhkan workspace, username, dan password. Workspace-nya ada di sini. Ini workspace, tinggal di copy nanti. Saran saya udahlah taruh di sini biar kalian nggak bolak-balik. Tinggal copy paste. Ini workspace-nya kita tinggal paste. Kemudian username-nya adalah ini. Sama ya, username dan workspace-nya sebetulnya sama karena satu orang nanti punya satu workspace. Passwordnya apa? Passwordnya semuanya password awalnya sama. Seperti biasa nanti tinggal tolong diganti passwordnya. Tinggal sign in. Must be changed. Silakan diubah password sekarangnya apa. Kita paste lagi password barunya apa. Saya nggak tahu ketentuannya apa nih. Saya coba dulu aja pakai Oracle Academy. Misalkan mau nggak dia? Oracle Academy. Oh nggak dia. Sama. Bentar. Kita coba. Nah, ternyata nggak boleh. Dia harus oke, nggak boleh karena ada Oracle-nya. Password contains a prohibited simple product. Ya udah, saya coba ganti misalkan yang lain ya. Oh nggak dia. Kita ganti passwordnya. Saya nggak tahu aturannya apa. Dicoba-coba aja lah mana yang bisa. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau di MySQL kan kalian kenalnya ada PHP MyAdmin. Inilah PHP MyAdmin-nya. Namanya adalah Apex Application Express. Ini ada macam-macam menunya. Ada App Builder. Apa itu App Builder? Dengan App Builder kita bisa membuat aplikasi database dari database yang sudah kita rancang. Jadi kalian nggak perlu coding lagi. Bisa ya nanti kita ya, ini bisa create dan lain-lain. Kemudian kita akan lebih banyak menggunakan SQL Workshop. Dan macam-macam ya. Ini. Kita akan lebih banyak menggunakan di dua hal ini. Kalau di PHP MyAdmin ini kan namanya ada SQL saja. Itu untuk kita menjalankan query. Di sini namanya adalah SQL Workshop. Kemudian kalau kita mau menjalankan script SQL-nya adanya di SQL Command. Jadi kita jalankan di sini. Untuk sampel database-nya sebetulnya harusnya ada di course-nya harusnya. Kita cek ya. Kita coba buka di course-nya di sini. Lihat di section 0, ada nggak section 0? Ada ini ya. Ada nggak? Coba satu orang dicek, ada nggak SQL schema script. Yang kita pakai yang ini ya, nggak yang PL/SQL karena beda lagi. Kita pakai SQL schema script. Kita coba di sebelah kanan ada SQL scheme. SQL schema. Kita download. Muncul nih SQL scheme.zip. Harusnya bisa diimport. Jadi kita tinggal masuk lagi ke sini. Kita ke SQL Workshop, kemudian harusnya ada di SQL Script. Upload. Betul, ini mintanya zip atau bukan? Kayaknya harus di unzip. Kita unzip dulu. Kita unzip dulu, download. Kita coba unzip ya.
kita cari di download itu ada, harusnya ada yang skemanya. Ini ada skema. Kita buka, kita kasih nama aja skema SQL. Kita coba upload. Jadi kalau tadi masih kosong, ini kita akan ketika belajar square-nya itu kita akan menggunakan yang ini. Ini sudah terupload. Lalu kita run. Kalau di Nestia kan kita sebutnya import. Ini kita sebutnya upload. Bla 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 bla, kita coba run. Complete, selesai. Nah, sekarang kita sudah mengimport sehingga database kita sudah ada. Kita bisa cek di SQL Workshop lalu ke object browser. Harusnya sudah muncul, Nah, nanti ketika kalian membuat yang baru, karena kalian cuma punya satu workspace, sarannya adalah tambahkan namanya prefix. Misalkan kalian bikin aplikasi restoran, depannya tambah aja resto underscore bla bla bla. Karena kita nggak bisa, kalau di MySQL kan kita sebagai admin, kalian bisa buat database baru. Di sini nggak, kalian cuma dikasih satu workspace. Sebetulnya ada user adminnya untuk satu workspace ini, tapi saya simpan di saya. Kenapa? Karena takutnya kalian nanti lupa password dan lain-lain. Jadi nanti bisa ngereset lewat akun admin di setiap akun. Jadi saya keep untuk si user adminnya, tidak saya bagikan, saya amankan. Karena pernah saya bagikan, dia lupa password adminnya, lupa password sebagai usernya. Ini yang nggak bisa mengakses, harus bikin lagi workspace. Jadi tolong dijaga. Kalau melihat isi tabelnya sama seperti PHP admin, tinggal diklik saja. Ini sudah ada semua isi tabelnya. Kalau di PHP admin dari istilah browse data, di sini kita cukup klik data. Berarti ini isi datanya. Yang paling gampang nih, employees misalkan. Ini ada data. Kalau table ini nanti dia berisi strukturnya. Kalau di PHP admin namanya structure-nya. Menu structure. Ini adalah di sini tabel. Kemudian tadi yang browse data di sini namanya adalah data. Ini berisi informasi tentang indeks yang dimiliki. Kalau dia punya indeks dan kalau dia punya constraint, primary key, foreign key akan ada di sini. Ada kan? Ini non-unique ID, unique, non-unique. Ini apa nih? Ini semua adalah constraint-nya. Ini semua sudah dibuatkan. Ini namanya sampel. Ini digunakan untuk kalian berlatih menggunakan query. Query dasarnya sebetulnya sama. Nanti ini akan dibahas di slide-slide berikutnya tentang query yang ada di Oracle. Contoh yang paling simpel adalah, kalau saya mau menjalankan, saya coba balik lagi ke, ini udah not responding lagi. Saya refresh dulu. Oh dia. Misalkan query select-nya pasti sama kalau query select, karena dia itu universal sifatnya. Perbedaannya nanti biasanya kalau di Oracle ini dia case sensitive. Maksudnya case sensitive apa? Jadi kalau misalkan di database namanya Eric besar semua, ya harus besar semua dipanggilnya. Jadi ketika misalkan select from siswa where name sama dengan Eric, kalau Eric di database-nya kapital harus name sama dengan Eric. Harus kapital juga. Kalau nggak dia tidak akan terbaca. Memang agak sedikit ribet. Tapi ya, yang benar memang seperti itu. Kalau menjalankan, kita bisa menggunakan SQL commands. Misalkan kalau mau mengambil tabel dari employee sama select all tanda bintang from tadi employees ya. Karena dia tabel biasanya berupa jamak. Outputnya akan ditampilkan di sini. Kita bisa tentukan sampelnya yang keluar mau berapa baris. Yang keluar di sini setting awalnya adalah 10 baris. Kalau mau 20 sampel yang keluar gimana? Nah, ini hari ini cukup saya kenalkan saja dulu.
Nanti kalian silakan di rumah atau karena sekarang hujan boleh sambil nunggu hujan. Sebenarnya saya mau bubarkan tapi ternyata keburu hujan. Yang mau pulang hujan-hujanan silakan ya. Kalau mau nunggu di sini silakan.